adalah semenjak tahun 2022 tanggal 9 Mei kita dinyatakan sebagai terjangkit ya, PMK dengan tingkat 90%, dan kita dengan berbagai upaya dengan SOP dan pengendalian yang kuat, seluruh upaya-upaya bisa berjalan dengan baik ya, dari mulai pencegahan, kemudian pengobatan, kemudian vaksinasi, dan sampai pemulihan ekonomi ya kita berkurang sangat jauh. Sampai saat ini tanggal 20 November kita hanya terjadi kejadian hanya 5 ya dalam sehari ya. Kemudian dibandingkan dulu ada 6.000 sampai 10.000, dan kita dengan populasi sapi yang terbesar ya, ternak yang terbesar, kita melakukan vaksinasi sampai 42,2%. Itu merupakan kontribusi seluruh Indonesia. Bayangkan 42% adalah ada di Jawa Timur yang vaksinasinya. Dan evaluasi kali ini tentu dalam rangka tadi memberikan apresiasi beberapa kabupaten kota ya, yang dalam kategorinya memang kami harus memberikan penghargaan, memberikan reward atas kerjasama, atas upayanya baik kabupaten kota dengan provinsi maupun dengan pusat, dan juga untuk dalam rangka mengantisipasi berikutnya. Jawa Timur tidak boleh lagi ada masuk lagi penyakit menular ya, untuk hewan apapun. Dampak apa saja yang selama ini masih terasa? Kita masih melihat pemulihan ekonominya ya, karena kemarin loss-nya lumayan cukup banyak, sehingga bagaimana kita memberikan subsidi, memberikan kebijakan-kebijakan untuk bagaimana mereka melakukan pemulihan ekonominya supaya kembali seperti semula dengan penggantian sapi, kemudian bantuan ekonomi produktif kepada peternak sehingga ekonominya kembali pulih. Itu yang memang sedang kita lakukan. WA untuk aksi yang sudah dari awal sampai akhir ditorehkan oleh seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan juga provinsi yang menjaga betul-betul Jawa Timur menjadi terbaik terdepan untuk di bidang penanganan PMK. Ucapan terima kasih juga dari kami untuk para stakeholder yang lain yang sampai saat ini tetap mendukung segala upaya penanganan PMK. Rapat evaluasi akhir saya kira sudah bisa kita tebak hasilnya ya. Tadi Bu Direktur sudah menyatakan kalau Jawa Timur tidak ada bandingannya ya. Itu yang membuat di forum Sekda kalau ada pemberian penghargaan itu pasti udah seujon dulu. Alah pasti Jawa Timur lagi. Itu alhamdulillah antara senang, tapi kadang-kadang ada juga panitia memberikan ini kalau dibuka nanti semua Jawa Timur semua, maka mohon izin Mbak katanya. Kita buka juga untuk yang lain supaya ya teman-teman yang lain berkesempatan yang sama. Ibu sekalian, saya kira teman-teman yang menangani bidang ini sudah seharusnya keluar dari tekanan ya, sudah seharusnya yang termasuk kena wabah PMK dengan tingkat yang penyebarannya sampai 90%. Dan untuk kita ketahui semua bahwa yang namanya komoditas pangan dan ternak Jawa Timur lah yang mensuplai hampir 20 provinsi, khususnya untuk yang daging ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan pada waktu itu. Kerugiannya tidak hanya ekonomi tapi juga ya, psikis kita menjadi sesuatu yang mengalahkan segalanya. Bagaimana para petani menjerit, para KUD, para peternak ya, yang memang hidupnya dari pemeliharaan sapi. AP yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Insinyur Indian Aryani, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 2 dan 3 lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini akan terus kita laksanakan sampai dengan 5 tahun ke depan ya, 5 tahun sejak kita tertular oleh penyakit mulut dan kuku.
Kemudian nanti kita akan melakukan pembatasan kegiatan vaksinasi dan kami berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan lancar tentunya di Jawa Timur dan kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan sentra populasi hewan rentan PMK yang terbesar. Oleh sebab itu, kalau kita melihat pada tahun 2023, target vaksinasi kita adalah 23 juta dosis ya Bapak Ibu, dan hampir kurang lebih 40% dari target vaksinasi itu adalah target vaksinasi di Jawa Timur. Dan seperti yang kita ketahui bersama, saya laporkan juga kepada Pak Sekda bahwa karena ada refocusing Pak anggaran terkait dengan concern daripada Menteri Pertanian, di mana kita kembali melaksanakan kegiatan upaya khusus untuk padi dan jagung, sehingga tadinya target vaksinasi kita itu adalah 23 juta dosis di tahun 2023, kemudian dilakukan refocusing menjadi 17 juta dosis sekian. Jadi, menghormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono AKS MAP, yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita di Jawa Timur. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang rawuh di tengah-tengah kesibukannya, dari pejabat Eselon 2 di lingkup pertanian dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami menyadari sepenuhnya bahwa kondisi wabah penyakit mulut dan kuku belum selesai 100%. Namun kita juga patut bersyukur berkat kerja keras kita semua, akhirnya penyakit mulut dan kuku pada ternak dapat dikendalikan. Sejalan dengan kondisi tersebut dan dalam rangka akselerasi penanganan PMK di Jawa Timur menuju ternak merdeka bebas PMK, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengadakan pertemuan evaluasi akhir penanganan PMK tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan evaluasi kinerja pengendalian PMK di masing-masing kabupaten kota, kemudian juga melaksanakan evaluasi kinerja vaksinasi dan penandaan ternak di Jawa Timur, dan juga melaksanakan sosialisasi hasil monitoring titer antibodi pos vaksinasi PMK di Jawa Timur, dan juga melaksanakan inventarisasi dan mencari solusi terhadap hambatan ataupun permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan terkait pelaksanaan vaksinasi PMK. Tujuan lainnya adalah melaksanakan sosialisasi rencana tindak lanjut kegiatan pengendalian PMK pada tahun 2024 dan juga melaksanakan stakeholder hearing antar kepala dinas kabupaten kota dengan kepala dinas peternakan provinsi Jawa Timur untuk mencari terobosan ataupun solusi dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Waktu dan tepat di Hotel Grand Dafam Surabaya dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu sampai besok pagi. Peserta dari pejabat eselon 2 dan 3 dan pejabat otoritas veteriner dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, kemudian pejabat eselon 2 dan 3 lingkup Kementerian Pertanian, matur nuwun telah rawuh dari Pusvetma Surabaya, dari BPIB Singosari, dari BPPP Batu, dari Lolit Sapi Potong Grati, dari BP Vetwartes dan Karantina Pertanian. Dari perwakilan petugas tim vaksinator PMK dan dokter hewan Puskesman yang juga hari ini sudah rawuh semua, koordinator pelaporan real time dari sistem Isiknas kita, tim Pokja penanganan PMK provinsi dan perwakilan Pokja tingkat kabupaten, dari teman-teman industri pengolah susu dari PT Nestle Indonesia, PT Greenfield Indonesia dan PT Indulacto, koperasi dan kelompok ternak persusuan serta organisasi provinsi lingkup peternakan dan kesehatan hewan. Materi pertemuan antara lain adalah akan dilakukan evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut pengendalian PMK di Indonesia tahun 2024, kemudian evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut pengendalian PMK di Jawa Timur tahun 2024, serta evaluasi kinerja vaksinasi PMK
pendataan dan penandaan ternak di Jawa Timur. Kemudian juga ada review hasil pengujian titer antibodi vaksinasi PMK di Jawa Timur. Baik, selanjutnya untuk juara 2 UD Sumber Abadi Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan dan juga uang hadiah sebesar Rp7.500.000. Dan juara 3 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto. Penghargaan dan uang hadiah sebesar baik, penyerahan penghargaan selesai. Selanjutnya juara 2 Dinas Ketahanan Pangan. Juara 2 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun. Juara 3 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya untuk kategori kinerja pengendalian PMK hadirin, kita saksikan bersama sambil dilakukan sebagai tanda pembukaan rapat evaluasi akhir pengendalian penyakit.